Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ihwatufillah, di sore hari ini kita kembali bertemu di majelis ilmu yang dimana kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Tauhid, dan kita sudah sampai bab ke-45 tentang larangan mencaci masa atau waktu ya. Karena itu sangat penting sekali bagi seorang muslim menghargai waktu ya gitu. Jadi sangat penting, karena tentunya kalau kata orang-orang kafir gitu ya, mereka mengatakan waktu itu adalah uang gitu ya gitu. Gitu ya, kalau yang suka nonton SpongeBob, nah itu ya kata Tuan Krabs gitu ya gitu. Waktu itu adalah uang gitu ya gitu. Sedangkan kalau kata orang Islam gitu ya, waktu itu adalah pedang gitu ya. Jadi waktu itu pedang. Ya, kalau tidak digunakan dengan baik, itu adalah akan memenggalmu gitu ya. Jadi sangat riskan sekali dengan yang namanya waktu sekali itu ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya gitu ya. Apalagi kehidupan kita di dunia itu ya, waktu yang kita miliki itu sangat pendek gitu ya gitu, dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Waktu itu adalah sangat pendek, karena itu harus kita manfaatkan ya. Apalagi banyak sekali dari dalam ayat Al-Quran itu ya yang berbicara tentang waktu ya. Ada waduha, ada wasyamsi waduhaha, ada walaili idza yaghsha, dan seterusnya gitu ya. Dan yang paling sering disampaikan tentang wal asri gitu ya gitu, demi waktu gitu ya gitu. Innal insana lafi khusrin gitu ya. Sesungguhnya manusia itu adalah dalam kerugian gitu ya gitu. Nah, disebutkan ya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh ya, atau sobil haki atau sobis sober ya, yang mereka senantiasa yaitu menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah orang yang tidak merugi waktunya. Hanya saja di sini ada larangan untuk mencaci waktu ya. Nah, di sini diketengahkan surah Al-Jasiyah. Untuk syarahnya nanti saja ya, karena kitab Tauhid yang saya bawa ternyata adalah yang jilid 1 ya. Jadi nanti saja ya gitu. Harusnya jilid 2, itu harus yang ke bawah itu ya harusnya. Cuman karena ya agenda gitu ya, jadi ya akhirnya harusnya jilid 1 jadi jilid kedua, jilid kedua jadi harusnya jilid kedua ya, jadi jilid 1 itu ya gitu. Itu ya. Nah, firman Allah, qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nah, ini waktu itu dengan kata ad-dahr ya. Mama lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja.
kita mati dan hidup dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Tuh. Jadi ini sudah bertuhan pada masa ya, pada waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Surah Al-Jasiyah. Jadi ini sudah dituhankan masa itu ya, di waktu itu. Karena itu bagaimana waktu sampai dianggap Tuhan ya, padahal bukan ya itu. Nah ini saking pentingnya waktu ya, karena dianggap Tuhan tuh sampai segitunya gitu ya. Karena waktu dianggap Tuhan gitu ya gitu. Jadi yang membinasakan itu kata mereka adalah ad-dahr ya, masa gitu. Kemudian diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, yuk dini ibnu Adam yusabu dahar wa ana dahru uqallibu al-lail wan nahar. Wa fi riwayatin la tasbut yarhamukallah la tasbut dahar fa inna allaha huwad dahar. Allah berfirman, anak Adam atau manusia telah menyakiti aku, mereka mencaci masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, janganlah kalian mencaci masa, karena Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwasanya Allah lah yang menguasai masa itu ya. Allah yang menciptakannya, Allah yang mempergantikan siang dan malam ya. Allah yang ikhtilaful laili wan nahar gitu ya. Yang menggantikan siang dan malam. Dan segalanya itu ya Allah yang menjadikannya ya. Jadi kalau dia mencaci waktu ya berarti dia sudah menyakiti Allah gitu ya gitu. Maka sudah jelas dia juga mencaci penciptanya gitu ya gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita mencaci gitu ya. Mencaci HP ini gitu ya. Ada yang bikin gitu ya gitu. HP ini ada yang bikin gitu. Ya HP Sony teh goreng gitu ya gitu. Misalnya gitu. Misal HP itu goreng, HP Sony teh terus lelet lah gitu ya. Ini ada yang buatnya di sini gitu ya. Pasti yang sakit hati itu yang buatnya gitu ya. Yang HP saya teh di hargaan pisan gitu ya. Gitu ya. Terus capek-capek ada mal HP gitu ya. HP jantan, nah itu dipoyok-poyok gitu ya. Nah itu juga ya, gitu. Kurang lebih seperti itulah gitu ya. Jadi Allah yang menciptakan waktu siang dan malam, gitu ya. Allah ciptakan, Allah pergantikan, tapi hambanya malah syirik kepadanya gitu ya. Dijadikan Tuhan gitu ya gitu. Atau malah dicaci waktu itu ya gitu. Seandainya saya waktu itu tidak memberikan ini gitu ya, niscaya saya tidak akan ditipu kan. Jadi seolah-olah mencaci waktu itu gitu ya, padahal itu sudah takdirnya gitu ya. Dia sudah ditipu gitu ya, dia bertemu orang yang tidak jujur gitu misalnya gitu ya, itu kan sudah takdir gitu ya gitu. Gitu ya. Ini masalah barang bere mahnya gitu ya. Bere mah bere gitu kan. Terus kasih gitu ya.
Ya walaupun misalnya memberinya kecil gitulah gitu ya. Masalah ditipu temannya sedekah itunya bisa jadi pengampura dosa-dosa gitu ya. Bisa jadi pengampura dosa-dosa gitu. Jadi ya santai we gitulah gitu. Pada ditipu, pada kumaha gitunya. Ada orang lewat minta 10.000 ke makan gitu ya. Nah, biarin gitu ya. Kasih aja gitu ya ininya gitu ya. Karena ya tentunya kadang-kadang berkata gitunya, ai teu dibere tetega gitunya kalaparan gitunya nih beteng yang sejabina gitunya gitu. Ai dibere teu apal kumaha jelmina. Nah, ya kasih saja gitu lah gitu. Hitung-hitung sedekah, hitung-hitung jadi ya penggugur dosa kita gitu ya. Jadi kan sedekah itu kan salah satunya adalah penggugur dosa kita. Jangan kita menggerutu gitu ya. Oh kalau saja waktu itu begini dan begitu gitu ya. Bahkan kalaulah waktu terulang kembali, aduh udah kumaha atunya. Waktu bisa direply gitu nya. Siga video nya direply gitu nya. Tetiasa gitu ya, direply gitu nya. Kalau video ini mungkin bisa direply gitu nya. Ada salah-salah kata ya bisa diedit kumaha gitu nya. Tapi kalau waktu yang sudah berlalu gitu ya, tidak bisa diedit gitu nya. Sugan mengedit waktu hari kemarin gitu ya, nggak akan bisa gitu ya gitu. Balik day gitu ya, balik day ke Senin gitu lah, gitu. Tidak akan bisa gitu ya, tidak bisa diedit atau di kumaha gitu ya, direkayasa gitu, tidak akan bisa. Kalau sudah berlalu ya berlalu saja gitu. Tinggal bagaimana menerima takdir, ini yang kadang susah gitu ya bagi seorang hamba gitu ya gitu. Bahkan itu teman saya itu sampai ada yang ditipunya itu 2 juta gitu ya. Luar biasa itu. Tapi ya itulah kehidupan gitu ya. Karena itu kita tidak bisa mengingkari waktu ya. Karena Allah lah yang sudah menakdirkan untuk kita. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu dan bagaimana kita terima kenyataan, ya gitu. Ridho gitu ya. Apapun keadaannya gitu ya. Nah, itulah tugas kita gitu ya. Jadi sebenarnya panjang kalau kita jelaskan perkara ini ya. Karena sebenarnya bukan hanya persoalan bagaimana memanfaatkan waktu ya. Tapi bagaimana juga seseorang itu agar menghargai waktu gitu. Jangan pernah mencaci waktu walaupun dia sudah terlanjur sial misalnya gitu ya. Ya sudah, terima saja gitu ya. Nah ini persoalannya panjang gitu ya. Dan kita belum membahas syarahnya ya atau penjelasannya gitu. Paling nanti di kesempatan yang akan datang ya gitu. Insya Allah besok kita bahas lagi tentang akhlak ya. Sedikit lagi nih tentang akhlak ya. Moga-moga ini bisa secepatnya beres. Nanti ada bahasan baru lagi ya tentang akhlak ya gitu. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Semoga Allah melancarkan urusan-urusan kita dan juga melapangkan kehidupan kita, dan juga semoga Allah senantiasa terus memberikan kepada kita hidayah agar kita senantiasa dalam istiqomah di jalannya. Kita tutup dengan doa ya. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.